Welcome to our channel. Bagi mahasiswa ilmu psikologi, sastra, ataupun studi humaniora lainnya, pastinya tidak asing lagi dengan sosok pemikir satu ini, terutama yang berkecimpung dalam dunia psikologi. Inilah Sigmund Freud, seorang tokoh terbesar dalam bidang psikologi sekaligus pendiri aliran psikoanalisis ini yang banyak dirujuk hingga sekarang. Meski banyak gagasan dan teorinya tidak diterima secara luas oleh para psikolog modern, Freud memainkan peran utama dalam mengembangkan ilmu mengenai perkembangan kepribadian manusia tersebut. Ibaratnya dalam kajian sosiologi modern punya Karl Marx, maka dalam studi psikologi nama Sigmund Freud tidak bisa dilepaskan. Nah, kira-kira hal menarik apa sih yang ada identik dengan sosok pemikir satu ini? Seperti apa teori atau konsep-konsep yang dikembangkannya? Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Lahir dari keluarga Yahudi. Pada awalnya, Sigmund Freud dikenal sebagai seorang neurologis berkebangsaan Austria yang mengembangkan aliran psikoanalisis. Teorinya mengenai seksualitas, libido, ego, dan lain sebagainya merupakan beberapa konsep akademis yang ia kembangkan serta paling berpengaruh di abad ke-20. Moshe Greiser dalam buku Dual Allegiance, Freud as a Modern Jew tahun 1994 menuliskan, Freud dilahirkan dari keluarga Yahudi di kota Moravia Freiburg, Kekaisaran Austria-Hungaria atau kini Republik Ceko pada 6 Mei 1856. Ia merupakan anak pertama dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Jacob Freud merupakan seorang Yahudi Hasid, bekerja sebagai pedagang wol, dan ibunya bernama Amelia Nathanson Freud. Yang menarik, Freud yang memiliki nama lahir Sigmund Shlomo Freud disebut dalam artikel ini lahir dengan kondisi unik. Saat itu ia lahir dalam situasi di mana kepalanya masih terbungkus ari-ari alias caul. Ibunya sendiri melihat hal tersebut sebagai pertanda positif untuk masa depan sang anak dengan pencapaian terbesar. Mengutip laman Biography, ketika berusia 4 tahun, keluarga Freud pindah ke Wina, kota di mana ia akan tinggal dan bekerja untuk sebagian besar hidupnya. Pada usia 17 tahun, Freud masuk ke Universitas Vienna dan mendapat gelar kedokterannya pada tahun 1881. Awal karier di dunia psikologi. Pada tahun 1882, Freud memulai karier medisnya di Rumah Sakit Umum Wina. Klaus Wollech dalam tulisannya History of Aphasia Freud as an Aphasiologist 2004 menjelaskan, karya penelitiannya dalam anatomi cerebral menghasilkan makalah yang berpengaruh tentang efek paliatif kokain pada 1884. Dan karyanya tentang afasia menjadi dasar bagi buku pertamanya, On Aphasia, A Critical Study, yang terbit pada tahun 1891. Karena risetnya tersebut setahun berselang, tepatnya pada tahun 1885, Freud diangkat sebagai dosen di alma maternya dan mengajar neuropatologi. Pada tahun 1886, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya di rumah sakit dan memasuki praktik swasta yang mengkhususkan diri dalam gangguan saraf. Melansir laman Biography, sebagai peneliti muda, penelitian Freud berfokus pada neurobiologi, mengeksplorasi otak dan jaringan saraf manusia serta hewan. Pada awal kariernya, Freud menjadi sangat terpengaruh oleh rekannya Joseph Breuer, terutama mengenai gejala psikologis histeria. Pada tahun 1895, Freud dan Breuer menerbitkan buku yang berpengaruh, Studies on Hysteria. Namun setelah banyak bekerja sama, Breuer memutuskan mengakhiri hubungan. Ia merasa bahwa Freud terlalu menekankan asal-usul seksual dan neurosis pasien, serta sama sekali tidak mau mempertimbangkan perspektif lain. Sementara itu, Freud terus menyempurnakan argumen dan teorinya sendiri. Psikoanalisis. Setelah melalui serangkaian pendekatan, praktik klinis, dan penelitian terutama mengenai konsep hipnosis Breuer yang meneruskan konsistensi atau pengurangan gejala,
Freud lalu menyimpulkan hal tersebut lebih konsisten dan efektif dapat dicapai dengan mendorong pasien untuk berbicara dengan bebas, tanpa sensor atau hambatan mengenai ide atau ingatan apapun yang muncul pada individu. Disinilah bahasa pasien menjadi penting dalam ilmu psikologi. Dalam hubungannya dengan prosedur tersebut yang disebutnya asosiasi bebas dalam tanda kutip, Freud menemukan bahwa mimpi pasien dapat dianalisis dengan baik untuk mengungkap struktur kompleks bawah sadar dan untuk menunjukkan tindakan represi yang ia simpulkan mendasari pembentukan gejala. Nah, Peter Gay dalam bukunya Freud, A Life for Our Time tahun 1988 mengungkapkan pada tahun 1896 Freud menggunakan istilah psikoanalisis untuk merujuk pada metode klinis barunya itu, disertai teori-teori yang mendasarinya. Di awal abad 20, psikoanalisis berkembang ke arah yang multidisiplin di bidang seperti kritik sastra psikoanalitik, film, dan studi budaya lainnya. Kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa Freud seperti Alfred Adler, Carl Gustav Jung, serta para pemikir neo-Freudian macam Erich Fromm, Karen Harney, dan Harry Stack Sullivan. Beberapa teori Freud. Sebenarnya ada begitu banyak teori kepribadian manusia yang digagas Freud. Semuanya bisa ditemukan dalam buku-bukunya yang berpengaruh. Di antaranya The Interpretation of Dreams tahun 1899, Jokes and the Relation to the Unconscious tahun 1905, Beyond the Pleasure Principle tahun 1920, The Future of an Illusion tahun 1927, An Outline of Psychoanalysis tahun 1940, dan banyak lagi. Namun yang paling banyak dirujuk dan berpengaruh adalah konsep struktur kesadaran, Das Es atau id, dan Das Ich atau ego. Das Über-Ich superego yang ia sebut 3 bagian penting dari kepribadian manusia. Id adalah kepribadian asli yang dibawa sejak lahir, terdiri dari insting, impuls, dan keinginan di mana ia beroperasi di wilayah tidak sadar. Id berkaitan dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Membuat seseorang bergerak berdasarkan kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Sedangkan ego adalah berperan untuk memilih keinginan mana yang hendak direspons sesuai dengan prioritas. Sesungguhnya ego bekerja untuk memuaskan id karena tidak memiliki energi sendiri. Sementara superego adalah kekuatan moral dan etik, di mana ia bekerja dengan prinsip idealistik dan merupakan lawan dari id. Menurut Freud, jika ketiganya saling berkaitan dengan seimbang, maka akan terbentuk kepribadian yang seimbang pula. Membenci Amerika Serikat. Satu dari banyak sekali fakta yang mungkin tidak banyak diketahui dari seorang Freud ialah bagaimana ia begitu membenci Amerika Serikat. Kisahnya kurang lebih seperti ini. Saat Jerman Nazi mulai berkuasa di Eropa, termasuk di Austria, banyak orang-orang Yahudi lari ke Amerika Serikat. 2 di antaranya adalah Albert Einstein dan Alfred Adler. Freud yang juga berdarah Yahudi memilih bertahan. Alasannya, ia membenci negara adidaya tersebut. Dalam tulisan berjudul How Freud's Only Visit to America Made Him Hate the US for the Rest of His Life, dijelaskan Freud pernah ke Amerika Serikat pada tahun 1909 bersama Carl Jung. Namun, ia merasa tidak cocok dengan kehidupan di negara tersebut. Pertama, Freud tidak suka dipanggil dengan nama depan layaknya orang Amerika. Katanya ia lebih suka dipanggil Herr Doctor atau Dr. Freud. Selain itu, Freud tidak cocok dengan makanan Amerika Serikat. Freud bahkan mengaku perempuan-perempuan Amerika Serikat sering masuk ke dalam mimpinya, membuat ia tidak bisa tidur. Mahasiswa sekaligus sohibnya, Jung menyarankan Freud untuk melampiaskan hasratnya. Namun ia menolak dan mengatakan setia dengan sang istri. Well, karena alasan-alasan itu, Freud kekeh untuk bertahan saat para kolega Yahudinya mencari perlindungan ke Amerika Serikat. Menganggap kokain ajaib. Tahukah kalian, Freud pernah mengagumi senyawa sintesis satu ini?
Pada tahun 1880-an, seperti dilansir History, Freud bahkan menyebutnya sebagai obat ajaib. Ia bereksperimen dan menemukan efek baik setelah meminum air yang dicampur dengan kokain. Freud memuji manfaat terapik kokain dalam tulisannya tahun 1884 On Coca yang ia sebut A Song of Praise to this Magical Substance. Namun ketika Freud memberikannya kepada sahabatnya, Ernst von Fissel-Marceau, dengan maksud mengurangi kecanduan Marceau pada morfin, sahabatnya itu malah mengembangkan kecanduan kokain. Mendapati berita kecanduan dan kabar kematian overdosis, Freud berhenti memuji manfaat medis kokain. Meski masih ia gunakan untuk kepentingan penyembuhan migrain, radang hidung, dan depresi hingga pertengahan tahun 1890-an. Abu jenazahnya hampir dicuri. Kepercayaan sang ibu akhirnya terwujud, persis seperti yang ia percayai saat Freud baru saja dilahirkan. Dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang ditulis oleh Michael H. Hart, kontribusi Freud terhadap psikologi begitu banyak dan berpengaruh besar. Seperti diketahui, ia menekankan pentingnya proses alam bawah sadar dalam tingkah laku manusia yang akan mempengaruhi hidup manusia. Ya, pencapaian terbesar yang dilakukannya bahkan melampaui usianya sampai saat ini. Freud meninggal di usia 83 tahun akibat bunuh diri pada tahun 1939 setelah berjuang melawan penyakit epitelioma. Yang menarik, abu jenazahnya hampir dicuri, entah apa tujuannya. Dalam tulisan yang dimuat The Guardian menjelaskan pada tahun 2014, abu jenazah Freud di Golders Green Crematorium London hampir dicuri orang. Guci tempat abunya disimpan bahkan sampai rusak karena coba diambil paksa. Pihak krematorium sendiri akhirnya memindahkan guci tersebut ke tempat lokasi yang lebih aman. Itulah sejumlah fakta tentang Sigmund Freud, salah satu tokoh besar dunia yang berpengaruh di abad 20 hingga kini.